Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan secara online. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu, dan hamba-Mu Bapa, sekiranya Engkau memampukan agar supaya hamba bisa menyampaikan apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun. Kita sudah masuk di bulan Juli. Ya. Dan sepanjang bulan Juli, tema gereja kesabaran dalam kesesakan yang diambil dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kalau kita membaca di dalam ayat tema kita, saya ingin membacakan kita akan ayat temanya dalam Roma 12 ayat yang ke-12, berkata seperti ini: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabarlah di dalam kesesakan. Jadi kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar sabar ya artinya tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati. Ia adalah orang yang tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dalam arti kesabaran, ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau mempunyai sifat tenang. Kalau dalam kesesakan kita melihat artinya kesukaran. Jadi kalau didefinisikan kesabaran dalam kesesakan adalah orang yang mampu menguasai diri dalam menghadapi kesukaran. Jadi kesabaran dalam kesesakan, orang yang mampu menguasai diri dalam menghadapi kesukaran. Orang yang mampu menguasai diri dalam menghadapi kesukaran, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu adalah orang yang sabar melebihi pahlawan. Ya, dikategorikan adalah orang yang sabar melebihi dari pahlawan. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 bagian A berkata seperti ini. Amsal pasal yang ke-16 bagian ayat yang 32 bagian A. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ternyata orang yang sabar dikatakan oleh penulis Amsal adalah orang itu melebihi dari seorang pahlawan. Kita tahu bahwa seorang pahlawan adalah orang pejuang, orang yang pantang mundur, orang yang tidak takut mati, dan orang yang mempunyai sifat yang gagah berani. Ya, mereka sudah tahu bahwa mereka akan diperhadapkan dengan satu pertempuran yang bisa menghilangkan akan nyawa mereka, tetapi mereka tidak gentar dan takut karena mereka adalah orang yang gagah berani. Begitupun dengan kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang mempunyai sifat kesabaran. Ya, di saat kita mampu mengendalikan akan pribadi kita mampu untuk menguasai akan kehidupan kita mampu hidup di dalam kesabaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang melebihi dari seorang pahlawan. Siapa yang tidak senang Bapak Ibu? Ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa orang sabar melebihi dari pahlawan. Karena kita tahu bersama, pahlawan adalah pejuang. Sama dengan kita orang-orang Kristen, kita adalah pejuang-pejuang Kristus. Dalam artian bahwa di saat kita diperhadapkan dengan situasi yang menghimpit kita, ya, yang memang menuntut suatu kesabaran, ya, yang memang harus kita jalani. Kita harus tetap tunduk dalam kesabaran itu. Kita jangan terpancing dengan sesuatu, kita jangan terpancing dengan emosi kita yang ada karena sesuatu hal yang mungkin belum kunjung tiba yang kita idamkan atau kita inginkan. Kita harus tetap sabar, menunggu akan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat manusia di saat dia mengingini sesuatu, manusia itu ingin agar supaya apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, secepatnya atau secara instan itu bisa langsung terrealisasi. Di saat itu belum terrealisasi, muncullah suatu sifat, ya, suatu sifat yang mulai mempersalahkan Allah. Satu sifat yang mulai mengatai bahwa Allah itu enggak peduli. Satu sifat yang mulai mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Artinya di saat kita mulai berkata seperti itu, kesabaran mulai habis, kesabaran mulai hilang di dalam kehidupan kita. Di mana kesabaran mulai digerogoti oleh si yang jahat. Ya, karena si yang jahat mulai mencekoki kita dengan hal-hal yang tidak baik. Si yang jahat mulai mencekoki kita agar supaya kita mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan pergumulan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang yang sabar menghadapi permasalahan yang dihadapi, orang itu adalah melebihi dari pahlawan. Karena dia sedang berjuang. Dia sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dan orang yang sabar percaya semua permasalahan akan berlalu. Tinggal tunggu waktunya. Orang yang sabar dapat menguasai penderitaan yang dihadapi. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima bagian A. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima bagian A berkata seperti ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Jadi saat kita mengingini sesuatu, itu akan membawa kita pada satu penderitaan. Ya, karena apa? Apa yang kita harapkan tidak kunjung diberikan oleh Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta. Tetapi kita belum melihat titik terang daripada Tuhan. Tetapi orang yang sabar firman Tuhan berkata, dia mampu menguasai dirinya dan dia sabar menanggung akan penderitaan.
Dia sabar menanggung akan permasalahan, dia sabar menanggung akan pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Itulah orang yang sabar. Karena orang sabar melebihi dari orang pahlawan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ada satu pribadi, yaitu Abraham. Dia dengan sabar menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita harus sabar menanti akan jawaban daripada Tuhan. Tuhan tidak akan tutup mata. Dia akan memberikan tepat pada waktunya apa yang sedang kita gumulkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak hanya dituntut untuk menjadi sabar, tetapi juga saudara terkasih, kita akan diperhadapkan dengan yang namanya kesesakan. Oleh karena itu, carilah Tuhan dalam kesesakan. Ya, di saat kita diperhadapkan dengan namanya kesesakan. Karena apa? Di saat kita bergumul dalam kesabaran kita akan diperhadapkan yang namanya dengan kesesakan. Tetapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 bagian A. Yesaya 26 ayat yang ke-16 bagian A berkata seperti ini. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Kalau kita diperhadapkan dengan kesesakan, diperhadapkan dengan yang namanya kesukaran, jangan kita menjauh daripada Tuhan. Mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Jadi sangat penting bagi kita di saat kita diperhadapkan dengan kesesakan, kita mencari Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak mencari Tuhan, itu fatal bagi kita. Kita bisa terhilang dari jalan kebenaran. Kalau kita melihat apa dikatakan oleh pemazmur, ya, saya mengajak kita ingin melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Mazmur 9 ayat yang ke-10. Berkata seperti ini. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dalam arti bahwa orang yang mengalami permasalahan hidup. Ya, tetapi di sini pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Di saat kita mengalami kesukaran dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan karena Dialah tempat perlindungan kita. Dalam artian bahwa Dia akan melindungi kita. Dia akan menjaga kita dari situasi yang kita sedang alami. Dari situasi yang sedang kita hadapi. Dalam artian bahwa Tuhan tidak pernah menjauh daripada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia sedang melindungi kita. Dia sedang menjaga kita. Karena pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sudah sangat tepat di saat kita mengalami kesukaran, sudah sangat tepat di saat kita mengalami kesesakan, kita datang kepada Tuhan. Selanjutnya kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang 118, Mazmur 118, ayat yang kelima, berkata seperti ini. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ini bukti. Ya. Pemazmur berkata di dalam pasal yang ke-9 ayat ke-10. Ya, Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dalam pasal 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi
Tuhan itu adalah sumber jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang menghadapi kesukaran, ya, jangan kita mencari solusi sendiri. Tetapi bahwa Tuhan di dalam permasalahan hidup kita, bahwa Tuhan di dalam kesesakan hidup kita. Taruh Tuhan di tengah-tengah permasalahan hidup kita. Apa yang dialami oleh si pemazmur, di saat dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan jawaban terhadap apa yang sedang didoakan oleh si pemazmur. Pemazmur berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Di dalam kesukaran, pemazmur berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kelegaan. Artinya bahwa apa yang dimintakan oleh pemazmur, Tuhan mengabulkannya, Tuhan memberikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita menghadapi yang namanya kesukaran, jangan kita mencari solusi sendiri. Jangan kita mulai berpikir dengan kecerdasan kita. Kalau kita melakukan ini, melakukan itu, dengan mengandalkan kemampuan, kekuatan atau gagah kita akan gagal. Tetapi undanglah Tuhan di tengah-tengah permasalahan kita. Di saat kita mulai mencari solusinya, undanglah Dia. Bertanyalah kepada Dia, Tuhan, benarkah hal yang ini yang bisa aku lakukan supaya permasalahan bisa terselesaikan? Kalau memang itu benar, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bisa kita mengalami yang namanya kesukaran, datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan akhiri dengan satu ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Berkata seperti ini. Filipi pasal pertama ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada kita tidak hanya dipercaya untuk percaya kepada Kristus, tetapi menderita untuk Dia. Kesukaran adalah bagian penderitaan kita bersama-sama dengan Kristus. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah meteraikan kepada setiap pendengar, anak-anak-Mu, akan membuat firman Tuhan ini semakin jelas lagi. Dan hamba percaya firman Tuhan ini sudah memberikan kesegaran, kekuatan iman kepada para pendengarnya. Di dalam nama Yesus Bapa, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.